Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di Putri Channel. Butterfly Valley adalah sebuah lembah indah yang kaya dengan flora fauna. Dihuni berbagai spesies kupu-kupu. Terletak di kaki Bukit Babadak, gunung setinggi 1975 meter di Fethiye, Provinsi Muğla, pantai Mediterania, Turki. Sekitar 5-7 km dari pantai Uludini, Becegiz. Banyak orang yang berlibur ke tempat itu, sekitar 200 pengunjung setiap harinya. Mereka berkemah, hiking, bermain kano, scuba diving, dan sekedar berfoto. Tapi di tempat seindah itu pun tak luput dari kejadian tragis. Juni 2018, seorang wanita cantik asal Turki, Semra Aysal, yang berusia 32 tahun, sedang hamil besar. Usia kandungannya 7 bulan. Buah cintanya dengan sang suami, Hakan Aysal, yang berumur 42 tahun. Di usia kandungan 7 bulan, jelas tubuhnya sudah terasa berat ya. Sudah banyak keluhan. Perut sudah lebih besar, badan terasa berat dan capek, jalan mulai susah, dan banyak lagi pastinya. Tapi dia bahagia. Sebentar lagi, ia bisa menimang anak pertamanya. Rasanya tak sabar lagi. 8 Juni 2018, Hakan, sang suami, mengajak Semra berlibur ke Butterfly Valley. Awalnya Semra menolak. Walaupun sangat indah, lembah itu kan jalannya cukup terjal, sulit untuk ia lalui di kondisinya saat ini. Tebing-tebing yang curam di sana juga membuatnya ngeri. Ia takut terjadi apa-apa dengan kandungannya. Tapi Hakan memaksa. Ia bilang, ia jalan-jalan saja dan foto-foto, cari tempat yang aman saja. Kamu juga pasti pengen refreshing kan? Lihat yang indah-indah. Aman kok. Karena Hakan terus memaksa dan merayunya, Semra akhirnya luluh juga. Di Butterfly Valley, mereka mengabadikan momen indah kebersamaan mereka dengan banyak berfoto. Mereka terlihat bahagia dan romantis. Tiba-tiba, Hakan mengajak Semra ke tepi tebing. Jelas Semra menolak. Itu berbahaya menurutnya. Lagi pula, jalan menuju tebing sangat terjal. Hakan terus memaksa. Ia ingin mendapatkan foto yang terlihat menantang. Dia janji memastikan Semra aman. Ayo foto di sana buat kenang-kenangan saat kamu hamil. Pelan-pelan saja jalannya. Karena terus dipaksa, Semra pun pasrah dan ikut saja. Sampai di tepi tebing, mereka bergantian mengambil foto dengan bahagia. 3 jam mereka berfoto di sana. Waktu yang lama untuk mengambil foto di tempat yang berbahaya seperti itu. Padahal, normalnya pengunjung lain menghabiskan waktu 15-20 menit. Namun kebahagiaan Semra dan Hakan tak berlangsung lama. Semra terjatuh dari tebing. Hakan berteriak, meminta bantuan pada pengunjung lain untuk mencari istrinya yang terjatuh dari tebing. Regu penyelamat yang telah dihubungi segera mencari Semra. Tapi sayangnya, mereka menemukan Semra sudah tak bernyawa. Semra jatuh dari ketinggian 304 meter. Pihak keluarga Semra syok mendengar kabar kematian Semra dan langsung menjemput jasad Semra di Institut Kedokteran Forensik Turki. Di sana, keluarga Semra merasa aneh. Hakan tak turun untuk membawa jasad Semra. Ia tetap berada di mobilnya. Keluarga memaklumi, mungkin saja Hakan masih terpukul dan tak sanggup melihat jasad Semra dan calon buah hatinya. Pemakaman dilakukan secara khidmat. Hakan terlihat santai dan tak ada kesedihan sedikit pun di wajahnya. Saat prosesi pemakaman, kakak Semra, Naim Yolcu, tak nyaman. Hakan terus saja menanyakan warisan bagian Semra padanya.
Keluarga Semra juga baru tahu, Semra punya asuransi senilai 400.000 lira atau setara dengan 800 juta rupiah, yang proses pencairannya langsung diurus oleh Hakan setelah pemakaman Semra. Hak waris Semra adalah Hakan, tapi hak waris Hakan adalah keluarganya sendiri, bukan Semra. Semra yang menentang pinjaman malah mempunyai 3 pinjaman senilai 119.000 lira atau sekitar 200 juta rupiah. Dan ternyata Hakan yang mengambil pinjaman atas nama Semra. Hakan juga melakukan banyak pembayaran menggunakan kartu kredit Semra. Ditambah lagi, keluarga Semra tahu Hakan takut ketinggian, tapi malah mengajak Semra foto di tepi tebing saat itu. Tentunya itu semua menambah kecurigaan keluarga. Hakanlah yang sengaja mendorong Semra hingga jatuh. Keluarga Semra kemudian melaporkan Hakan ke polisi. Saat diinterogasi polisi, Hakan menceritakan kronologi kejadiannya. Saat itu, setelah foto, ia dan istrinya bersantai, melihat pemandangan di tepi tebing. Kemudian Semra meminta Hakan mengambil HP di tas Semra yang terletak beberapa langkah dari tempat mereka berada. Saat dirinya berbalik dan berjalan beberapa langkah menuju tas Semra, Hakan mendengar teriakan Semra. Hakan mencoba menolong Semra yang terjatuh, tapi sudah terlambat. Ia pun segera meminta pertolongan pada pengunjung lain dan menghubungi regu penyelamat. Saat ditanyai polisi tentang asuransi, Hakan mengatakan ia dan istrinya mengambil asuransi kecelakaan karena mereka suka olahraga ekstrim, seperti parasut, bungee jumping, dan arum jeram. Hakan sudah punya asuransi sebelum ia menikah, dan istrinya Semra memang baru saja punya asuransi. Padahal diketahui, sebenarnya Hakan takut ketinggian. Bagaimana bisa orang yang takut ketinggian melakukan olahraga ekstrim? Hakan juga mengaku tak tahu siapa nama hak waris yang ditulis oleh Semra di form asuransi. Semua diatur oleh pihak asuransi. Dirinya hanya memberikan dokumen pada Semra untuk ditandatangani. Polisi kemudian meminta keterangan dari beberapa saksi yang ada di tempat kejadian saat peristiwa itu terjadi. Beberapa saksi mengatakan saat itu Hakan dan Semra menarik perhatian beberapa pengunjung Butterfly Valley. Mereka merasa aneh. Biasanya, wanita yang hamil besar akan memilih tempat yang aman untuk berlibur, dan tentunya bukan di tepi tebing seperti itu. Hakan lebih aneh lagi, karena terlihat ia yang mengajak Semra ke tepi tebing. Seorang pengunjung yang mempunyai firasat buruk mengambil video ketika Hakan memapah Semra menuju tepi tebing. Terlihat Semra kesusahan. Jalan yang mereka lalui cukup sulit. Terlebih lagi, Semra sedang hamil besar. Itu terlihat sangat berbahaya. Polisi kemudian menyelidiki video itu. Saksi lainnya seorang pengemudi. Mobilnya dihentikan Hakan yang meminta pertolongannya untuk mencari Semra yang jatuh. Pengemudi itu dan keluarganya langsung keluar dari mobil dan mencari Semra tapi tak ketemu. Hingga tim penyelamat datang dan mulai mencari Semra yang akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Pengemudi itu menunggu dari awal proses pencarian hingga akhirnya jasad Semra ditemukan. Tapi anehnya, Hakan tak ada di sana saat proses pencarian berlangsung. Hakan baru datang ketika jasad Semra ditemukan. Ia terlihat tenang dan riang, tidak seperti suami yang sedih kehilangan istrinya. Pihak polisi dan keluarga Semra menduga Hakan memang sengaja menahan Semra di tepi tebing selama 3 jam untuk menunggu situasi sepi, kemudian mendorong Semra saat tak ada orang lain di sana, agar tak ada bukti kejahatannya. Dan motif Hakan melakukan itu agar bisa mencairkan dana asuransi jiwa Semra dan menguasai harta Semra. Naim Yolcu, kakak Semra, tak tinggal diam.
Ia mulai menyelidiki latar belakang Hakan yang mencurigakan. Dan hasil penyelidikannya diketahui bahwa Hakan pernah dirawat di neurologis Istanbul Erenköy antara tahun 2008 sampai 2010 karena gangguan mental. Tapi Hakan tak melanjutkan pengobatannya. Walaupun bersikeras mengatakan dirinya tak bersalah, tapi dari semua bukti dan keterangan para saksi memberatkan Hakan. Hakan dinyatakan bersalah karena telah membunuh Semrah dan dijatuhi hukuman seumur hidup dengan kemungkinan mendapatkan pembebasan bersyarat setelah setidaknya menjalani 30 tahun masa tahanannya. Pengajuan klaim asuransi Semrah yang diajukan Hakan ditolak oleh pihak asuransi ketika berita tentang penyelidikan kematian Semrah terungkap. Apakah menurut kalian Hakan sengaja mendorong istrinya yang sedang mengandung buah hatinya? Atau Semrah terjatuh murni karena kecelakaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.